Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niswa Dalila Tuka dengan NIM 2001061130 dari Prodi Farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan memaparkan materi tentang interaksi obat ketokonazol dan juga loratadin sebagai syarat penilaian tugas ujian akhir semester mata kuliah interaksi obat. Dengan studi kasus, pasien laki-laki berusia 58 tahun datang ke Poliklinik Kulit dan juga Kelamin RSUD Dr. Harjono Ponorogo dengan keluhan gatal di kulit lipat paha sejak kurang lebih 1 tahun. Sebelumnya sudah berobat di puskesmas terdekat dan diberikan obat. Setelah menggunakan obat tersebut, keluhan menghilang. Namun, setelah berhenti menggunakan obat tersebut, keluhan muncul kembali. Pasien mengatakan, jika pasien berkeringat akan semakin gatal. Akhirnya pasien menggaruk pada lokasi tersebut karena gatal. Riwayat penyakit serupa diakui. Tidak terdapat riwayat alergi dan pasien menyangkal penggunaan obat selain dari dokter. Riwayat keluarga yang mempunyai penyakit serupa disangkal. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit sistemik seperti diabetes mellitus, penyakit jantung, dan hipertensi. Pada pemeriksaan fisik, kondisi umum pasien tampak sakit ringan. Kesadaran kompos mentis. Pada pemeriksaan fisik, status dermatologi ditemukan kelainan kulit pada kedua lipat paha. Saat inspeksi ditemukan makula eritematosa berbatas jelas, ukuran numular hingga plakat, tepi polisiklik aktif, terdapat central healing. Diagnosis kerja ditegakkan berdasarkan pemeriksaan fisik dan anamnesis, yaitu tinea cruris. Terapi yang diberikan pada pasien ini adalah griseofulvin tablet 250 mg 2 kali sehari selama 5 hari, loratadin 1 kali 1 hari, CTM 2 kali 4 mg jika gatal, dan ketokonazol krim 2% tiap pagi dan juga malam. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kosoglu dan kawan-kawan, 2 studi interaksi obat crossover 3 arah yang dilakukan secara acak tanpa evaluator, multidosis, dan crossover 3 arah. Dalam setiap penelitian, subjek menerima 3 perawatan selama 10 hari secara acak, dipisahkan oleh periode washout selama 14 hari. Pengobatannya adalah loratadin saja, simetidin atau ketokonazol saja, atau loratadin plus simetidin atau ketokonazol. Titik akhir penelitian utama adalah perbedaan rata-rata interval QTC dari awal hingga hari ke-10. Selain itu, konsentrasi plasma loratadin, desloratadin, dan ketokonazol atau simetidin diperoleh pada hari ke-10. Pemberian loratadin dan ketokonazol secara bersamaan meningkatkan konsentrasi plasma loratadin secara signifikan. 307%, 90%, CL 205 hingga 428%. Dan konsentrasi DCL atau desloratadin 73%, 62 hingga 85%. dibandingkan dengan pemberian loratadin saja. Konsentrasi plasma simetidin atau ketokonazol tidak terpengaruh oleh pemberian bersamaan dengan loratadin. Meskipun konsentrasi loratadin dan DCL meningkat, tidak ada perbedaan yang signifikan secara statistik untuk parameter repolarisasi elektrokardiografi primer atau QTC. Tidak ada perubahan lain yang relevan secara klinis dalam profil keamanan loratadin yang diamati sebagaimana dinilai dengan parameter elektrokardiografi dengan rata-rata 90% CL. Perubahan QTC antara lain loratadin versus loratadin plus ketokonazol 3,6 ms atau minus 2,2, 9,4, sehingga disimpulkan bahwa penggunaan loratadin setiap hari tidak memiliki efek apapun pada parameter elektrokardiografi bila diberikan bersamaan selama 10 hari dengan dosis terapeutik ketokonazol atau simetidin pada sukarelawan sehat. Disimpulkan bahwa meskipun terdapat interaksi obat farmakokinetik yang signifikan antara ketokonazol atau simetidin dan loratadin, efek ini tidak disertai dengan perubahan interval QTC pada sukarelawan dewasa yang sehat. Adapun pada drug check interaction, ketokonazol dapat menghambat metabolisme loratadin.
Mekanisme interaksi ini adalah penghambatan metabolisme CYP450-3A4 oleh ketokonazol. Tingkat keparahan interaksi kedua obat ini adalah minor, artinya tidak menimbulkan efek yang signifikan, sehingga loratadin aman jika digunakan dengan ketokonazol. Tetapi ketokonazol memiliki interaksi dengan makanan, sehingga pasien harus menghindari penggunaan alkohol saat sedang dirawat dengan ketokonazol. Ketokonazol dapat menyebabkan kerusakan hati, dan penggunaannya dengan alkohol atau produk yang mengandung alkohol dapat meningkatkan resiko tersebut. Selain itu, konsumsi minuman beralkohol atau produk yang mengandung alkohol selama pengobatan dengan ketokonazol dapat memicu reaksi seperti disulfiram pada beberapa pasien dengan gejala yang tidak menyenangkan seperti kulit memerah, jantung berdebar, dan juga mual. Ketokonazol dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan. Pasien juga sebaiknya menghindari konsumsi jeruk bali, jus jeruk bali, atau suplemen apapun yang mengandung ekstrak jeruk bali selama pengobatan dengan ketokonazol, kecuali diarahkan sebaliknya oleh dokter. Jus jeruk bali dapat meningkatkan kadar ketokonazol dalam darah. Hal ini dapat meningkatkan resiko dan atau keparahan efek samping dan juga masalah hati. Pasien harus segera mencari pertolongan medis jika mengalami tanda atau gejala kerusakan hati selama pengobatan dengan ketokonazol, seperti nyeri atau bengkak sendi, pendarahan atau memar yang tidak biasa, ruam kulit gatal, kehilangan nafsu makan, kelelahan, mual, muntah, urin berwarna gelap, tinja berwarna terang, atau kulit atau mata menguning. Sekian pemaparan materi interaksi obat antara ketokonazol dan loratadin dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.